150 miliar rupiah pengembalian uang terkait bagi-bagi proyek KTP elektronik sudah diterima oleh KPK, baik dari sejumlah korporasi, perorangan, hingga kita tahu bahwa ada beberapa nama anggota DPR yang mengembalikan. Apakah ini bisa melepaskan ketersangkutan mereka yang mengembalikan uang dalam jeratan kasus dugaan korupsi mega proyek KTP elektronik ini? Untuk membahasnya di studio kami telah hadirkan juru bicara KPK Febri Diansyah dan pakar hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Irian. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Saya mau bertanya terlebih dahulu, untuk mereka yang mengembalikan jumlahnya 250 miliar dan informasi yang terakhir yang kita dapatkan bahwa dari 14 perorangan yang mengembalikan, beberapa diantaranya adalah anggota DPR. Apakah nama-nama mereka akan diungkapkan oleh KPK? Ada 14 orang yang mengembalikan dan kooperatif memberikan keterangan waktu kita periksa di penyidikan itu total sekitar 30 miliar. Jadi 14 orang ini totalnya 30 miliar dan benar ada anggota DPR di antara 14 orang itu. Tapi ada juga dari birokrasi dan pihak yang lain. Totalnya 250 miliar, kita lakukan penyitaan sekitar 220 sisanya itu dari korporasi-korporasi. Gitu kan. Dan itu uang ya yang 250 miliar, namun ada penyitaan-penyitaan yang lain juga yang kita lakukan. Tentu nanti dalam proses dakwaan, semoga sekitar pertengahan Maret ini kita sudah mendapatkan jadwal dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sidang terhadap 2 orang yang sudah kita ajukan. Jadi minggu ini kita sudah sampaikan permohonan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita tunggu jadwalnya. Nah, di dakwaan kami akan sampaikan tentu saja pertama karena kita menggunakan pasal 2 atau pasal 3 kita akan uraikanlah perbuatan-perbuatannya apa. Nah, rentang perbuatannya sekitar 2011, 2012 yang terkait dengan itu tidak hanya pada proses pengadaan IKTP-nya, tetapi juga pada proses perencanaan yang tentu saja terkait dengan sejumlah anggota dewan pada saat itu. Karena anggarannya kan tidak kecil ya. Totalnya sekitar kurang lebih 6 triliun rupiah. Dan kita akan argumentasikan dan jelaskan ada indikasi kerugian negara 2,3 triliun. Nah, indikasi kerugian negara ini kan tentu akan diuraikan. Terdiri dari apa saja, termasuk diantaranya ada unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, inilah yang disebut kalau di publik aliran dana IKTP pada pihak lain. Itu tentu akan kita uraikan. Mulai dari dakwaan sampai pada proses pembuktian nanti semuanya akan kita buka. Berarti sudah akan masuk pengadilan, ini kan sudah berkas sudah dilimpahkan, sekian belas ribu kali 2 bahkan itu berkas sudah dilimpahkan dalam 1-2 minggu ini kemungkinan jadwal sudah didapat dan sudah akan langsung masuk ke sidang begitu ya? Ya, domainnya memang penetapan dan penetapan majelis hakim misalnya dan penentuan kapan jadwalnya itu sudah berada di pengadilan saat ini. KPK sudah menyerahkannya ke pengadilan. Kita sebenarnya melakukan penyidikan ini sejak tahun 2014, jadi ada rentang waktu yang agak lama di sana ya. Namun percepatan kita lakukan di pertengahan 2016 karena pada saat itu kita sudah menerima perhitungan kerugian keuangan negara yang hasilnya sekitar 2,3. Itu yang memakan waktu sebenarnya, perhitungan itu atau apa? Iya, itu salah satu yang memakan waktu dan kita juga butuh cek fisik kan ke lapangan untuk memastikan bukti-bukti yang kita miliki itu benar-benar firm, solid dan tidak akan goyah di pengadilan nanti. Karena perkara ini bukan perkara pengadaan biasa seperti yang pernah kita tangani sebelumnya, meskipun pasalnya sama ya, pasal 2 atau pasal 3. Ada kompleksitas persoalan di sini. Selain dari aspek teknologi, juga beberapa fakta yang harus kita urai satu persatu. Dan kita tahu IKTP ini kan memang dirancang untuk diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi kalau mau bicara akibat lebih jauh, kita sedang tidak bicara soal akibat indikasi kerugian keuangan negara 2,3 triliun saja. Ada banyak hal yang sebenarnya meskipun KPK tidak bisa berwenang sampai sejauh itu, tapi saya kira ini akan jadi sebuah pelajaran berharga dan harus ada perombakan yang menyeluruh nantinya. Nanti kita lihat di dakwaan bagaimana konstruksinya. Nah, pertanyaan mengenai mereka yang mengembalikan ini, Pak Asep, mungkin Anda bisa lebih mencerahkan kalau memang ada penyidikan sudah berjalan begitu terhadap kasus ini, ada indikasi sampai kerugian negaranya pun sudah bisa ditaksir begitu.
Apakah berpengaruh kalau memang mereka yang diduga memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain dan menerima sejumlah dana ini dan mengembalikannya? Apa status hukum mereka? Apakah lantas lepas dari apa yang bisa dicurigakan atau didakwakan pada mereka nantinya? Bahasa pidananya tindak pidana sudah void, sudah sempurna. Jadi tindak pidana telah terjadi, hanya uang sudah diterima lah minimal. Kan itu bagaimana eksekutif, oknum eksekutif ya, oknum legislatif, oknum korporasi ya, bagi birokrasi, politisi, birokrasi, korporasi bermain. Ketika uang sudah berada dan dikembalikan, tindak pidana telah terjadi. Jangankan dikembalikan, dapat aja udah terjadi. Ketika dia mengembalikan uang itu paling di pengadilan hanya meringankan biasanya. Karena pidana itu mengatur. Kalau penghapusan pidana itu karena misalkan cacat jiwanya, di bawah umur, karena perintah jabatan, karena perintah undang-undang. Tapi kalau mengembalikan uang itu tidak menghilangkan sifat pidananya karena sudah void, sudah sempurna tindak pidananya. Karena itu tetap harus diproses, tidak bisa. Kalau gitu nanti gampang. Saya dapat duit, tapi bunganya dikembalikan, kan enak banget gitu. Itu berarti tidak menghilangkan apapun. Tindak pidana tidak hilang karena dikembalikan uang yang telah dikorupnya, misalkan korup dalam bahasa tanda petik ya, yang telah diterimanya. Kalau hal seperti gratifikasi seperti itu, bukankah ada masa waktu? Misalkan saya pejabat begitu, saya ditransfer tanpa sepengetahuan saya begitu, tapi saya baru tahu kok ini ada uang masuk, saya ngecek ternyata ini dari seseorang yang ingin saya melakukan sesuatu dengan jabatan saya atau penyalahgunaan wewenang. Ini kan bisa saya serahkan kepada KPK dalam kurun waktu tertentu, tidak ada aturan itu? Ya kan dia bilang penyelidikan sejak tahun 2014 ya, sedangkan gratifikasi dibatasin waktunya kan. Misalkan saya baru terima langsung saya lapor KPK ya dalam batas waktu itu. Kalau misalkan sekarang melebihi ya nggak bisa, sudah lewat. Tadi saya bilang tindak pidananya sudah selesai. Kecuali kalau gratifikasi untuk pemberian sesuatu langsung lapor KPK. Saya dikasih orang ini kembalikan. Nanti KPK yang menentukan dikembalikan ke negara kan. Tapi kalau ini udah ketahuan sudah sedikit baru dikembalikan ya nggak bisa. Oke, ada aturan itu juga. Ini ya kita tahu bahwa penyidikannya sudah berjalan lama sekali 2 tahun. Berpengaruhkah di mata KPK pada saat mereka ini datang dan menyerahkan sejumlah uang dan mungkin ada informasi juga yang mereka berikan. Adakah itu? Bagi penanganan perkara ini sangat berpengaruh. Benar ada ketentuan di pasal 4 Undang-Undang 31 tahun 99 tadi sudah dijelaskan oleh Kang Asep. Namun bagi penanganan perkara termasuk khususnya kasus IKTP ini pengembalian tersebut justru sebenarnya berkontribusi positif pada penyidikan. Pertama karena kita menemukan bukti yang lebih kuat dan yang kedua kita mendapatkan informasi lain yang sangat penting. Jadi tadi kan saya katakan bahwa percepatan pemeriksaan kita lakukan sekitar dari pertengahan tahun 2016 yang lalu kita periksa sejumlah pihak. Ada sekitar 200-an lebih ya saksi untuk masing-masing tersangka. Dan dari anggota DPR sendiri kita panggil waktu itu ada sekitar 23 orang. Nah, kalau ada pihak-pihak yang kemudian mengembalikan dan mengaku, tentu kita akan mendapatkan sebuah informasi baru untuk melihat siapa saja pihak lain yang sebenarnya bermain dalam lingkaran ini. Karena itulah KPK untuk saat ini, pertama benar kita akui ada pasal 4 tersebut, namun dalam konteks proses penyidikan ini kita terbantu karena beberapa orang memang kooperatif. Dan hal tersebut tentu jadi salah satu faktor yang meringankan nantinya. Yang justru bermasalah adalah ada sejumlah pihak yang diduga menikmati aliran dana, tapi tidak kooperatif, tidak berbicara misalnya dengan sebenar-benarnya dan jangankan mengembalikan, berbicara yang sebenar-benarnya saja kita tidak bisa meyakini itu. Nah, tentu kita akan kejar pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat aktif dalam perkara ini sejak proses perencanaan sampai dengan proses pengadaan. Kami membagi aktor-aktornya pada 3 klaster besar. Ada klaster politisi, karena sejumlah anggota DPR terlibat aktif dalam proses pembahasan anggaran tersebut, meskipun belum tentu semuanya menjadi pelaku. Karena memang ada kewenangan DPR untuk pembahasan anggaran. Klaster yang kedua adalah klaster birokrasi. Kita tahu pengadaan dilakukan di Kementerian Dalam Negeri dan 2 tersangka yang sudah kita proses ada dalam klaster ini. Dan klaster ketiga adalah sektor swasta. Nah, di sektor swasta ini korporasi-korporasi yang menikmati aliran dana atau bekerja sama tentu saja juga masuk dalam 3 konstruksi besar dalam kasus IKTP. Oke, nah kalau dari mendengar tadi itu baru 1 klaster baru tersentuh ini. Masih ada 2 klaster lagi begitu ya? Justru yang menarik ini Mas Demi, ya ketika misalkan di perencanaan, pelaksanaan, eksekusi, ada uang yang mengembalikan, tadi kan tidak mungkin perencanaan ini terjadi eksekusi kalau memang
tidak sebagian orang itu, pasti ada orang yang lain. Apalagi nilai-nilai proyeknya kan hampir 6 T. Kerugian negara kemudian 3 T. Dikembalikan sekian ratus miliar. Artinya apa? Tadi yang dibagi-bagi klaster oleh KPK, ada orang-orang lain yang terlibat. Yang kita berharap masyarakat pada umum berharap kan KPK untuk membuka. Tapi setidaknya nanti ketika persidangan di dakwaan akan ketahuan peran masing-masing pasti kan. Karena yang sekarang dimajukan kan bekas pejabat direktur dan bekas pejabat dirjen. Pejabat dirjen ini kan dari mulai perencanaan. Nah perencanaan itu tidak mungkin goal tanpa ada yang menyetujui kan. Setidak-tidaknya menyetujui kita bermain dengan apa? Dengan di legislatif, dengan oknum politisi. Kemudian juga bermain juga dengan korporasi, ini akan nampak. Jadi ketika dakwaan nanti, setidaknya kita ada gambaran. Walaupun sekarang Mas Febri tidak mengatakan siapa saja, tapi ya saya yakin di dakwaan itu nanti akan nampak siapa peran-peran. Karena yakin penyertaan didakwakan kan. Nah ketika penyertaan dakwakan ada peran siapa? Aktor intelektualnya, ikut sertanya siapa, itu akan nampak nanti. Dan itu harus dibuka nanti. Karena KPK juga sudah mengatakan bahwa ada aktor-aktor yang juga di sini belum terungkap dan ya lingkupnya. Ya sidangnya dirjen direktur nanti akan kebaca, Mas Dimi. Akan kebaca sama kita nanti. Di mana nanti saya juga mau tanyakan siapa yang tidak kooperatif di sini, nanti kita akan tanyakan usai jeda.